Hai, selamat datang di Linguist Talk, di mana kita akan berbicara tentang linguistik dan dunia di sekitarnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bab dalam psikolinguistik, yakni bahasa, budaya, dan pikiran. Nah, berdasarkan pernyataan Abdul Khair, bahwa berbahasa adalah kegiatan menyampaikan pikiran atau perasaan mengenai masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbudaya. Dalam konteks ini, jelas bahwa kegiatan berbahasa, berpikir, dan berbudaya saling berkaitan erat dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, untuk mengeksplor pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, saya telah menyiapkan pendapat ataupun teori dari beberapa ahli terkait hubungan antara bahasa dan pikiran. Pertama, teori dari Wilhelm von Humboldt. Beliau adalah sarjana Jerman abad 19 yang memfokuskan penelitiannya pada ketergantungan pikiran manusia terhadap bahasa. Jadi menurut Humboldt, yang menjadi titik tolak dari kegiatan berbahasa manusia adalah bahasa itu sendiri. Dalam hal ini, bahasalah yang mengatur pikiran manusia. Jadi, dalam suatu masyarakat, dalam suatu kelompok masyarakat, anggota-anggota masyarakatnya berperilaku berdasarkan budaya yang terikat dalam bahasa yang dia gunakan. Sehingga ketika dia ingin mengubah pola pikirnya, cara pandangnya terhadap suatu realitas, maka dia harus terlebih dahulu mempelajari bahasa lain yang juga membawa kebudayaan sendiri, cara pandang sendiri terhadap suatu realitas. Nah, dari teori ini, Van Humboldt menyatakan bahwa ada dua bagian utama dari bahasa. Yang pertama adalah bunyi-bunyi bahasa terkait dengan fonetik dan pikiran yang terkait dengan makna atau maksud. Dalam hal ini kita mengenal istilah loud form untuk bunyi-bunyi bahasa dan ide form atau inner form untuk pikiran. Teori kedua datang dari Edward Sapir dan muridnya Benjamin Leavenworth. Mereka berdua adalah linguis Amerika yang sebenarnya pendapatnya hampir sama dengan teori Van Humboldt, bahwa tingkah laku manusia, tabiat perilaku manusia diatur oleh bahasanya. Oleh sebab itu, menurut Sapir, bahwa tidak ada dua buah bahasa yang berbeda di dunia ini yang dapat mewakili atau menjadi identitas satu kelompok masyarakat yang sama. Nah, Benjamin Leavenworth memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Beliau menolak pandangan lama terkait ketergantungan antara bahasa dengan pikiran. Menurut Worf, bahwa bahasa dan pikiran berdiri sendiri-sendiri. Ya, mereka adalah dua unsur yang tidak saling berketergantungan, tetapi saling mempengaruhi di satu titik. Nah, pendapat ini didasari oleh hasil penelitian beliau terhadap bahasa Hopi, salah satu bahasa suku Indian yang ada di California, Amerika Serikat. Teori Worf yang lazim dikenal sebagai hipotesis Sapir-Whorf atau hipotesis Worf menyatakan bahwa dua bahasa yang berbeda akan memahami atau memandang sebuah realitas yang sama dengan cara yang berbeda pula. Oleh sebab itu, hipotesis ini seringkali disebut sebagai relativitas bahasa. Pendapat berikutnya hadir dari Jean Piaget, seorang sarjana Prancis yang memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Jean Piaget, yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa pikiranlah yang membentuk bahasa seseorang. Hal ini masuk akal, mengingat bahwa pikiran-pikiran yang tidak sehat cenderung menghasilkan bahasa yang tidak sehat pula. Begitu pula sebaliknya. Teori berikutnya muncul dari Vygotsky, seorang sarjana Rusia yang berpendapat bahwa ada satu tahap dalam perkembangan bahasa
sebelum bahasa dan pikiran itu bertemu dan saling mempengaruhi. Menurut Vygotsky, salah satu tahap awal perkembangan bahasa manusia adalah di mana bahasa dan pikiran berkembang sendiri-sendiri tanpa saling mempengaruhi. Di tahap berikutnya, baru kedua unsur ini akhirnya bertemu dan mulai saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, dalam konteks teori Vygotsky ini, maka mempelajari bahasa berarti mempelajari dua hal, yaitu ujaran dalam yang mengacu pada makna, pikiran, atau maksud, dan ujaran luar yang mengacu pada bunyi-bunyi bahasa atau aspek fonetik dari bahasa. Teori berikutnya muncul dari Chomsky. Chomsky mengajukan kembali teori lama yang sempat tidak diperhatikan, yang sering disebut sebagai hipotesis nurani. Menurut hipotesisnya, Chomsky berpendapat bahwa setiap manusia itu telah memiliki struktur bahasa dalam atau struktur dalam bahasa yang memang telah dibawa oleh manusia tersebut sejak lahir. Hal ini memungkinkan setiap anak siap untuk mempelajari bahasa ibunya sejak dia lahir. Teori berikutnya muncul dari Lemberg. Teori Lemberg disebut sebagai teori kemampuan bahasa khusus. Dalam teori ini, menurut Lemberg, manusia telah siap secara biologis untuk berbahasa. Jadi setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini pada dasarnya telah siap secara biologis untuk berbahasa. Untuk mendukung teori ini, Lemberg mengemukakan 5 bukti utama. Pertama, kemampuan berbahasa berhubungan erat dengan anatomi dan fonologi manusia. Dalam hal ini adalah bagian-bagian otak tertentu yang mengatur bahasa manusia. Bukti kedua, perkembangan bahasa pada setiap anak yang terlahir normal, dalam hal ini yang bagian-bagian otaknya berfungsi dengan normal, sama untuk setiap anak. Jadi prosesnya itu terjadi hampir sama pada setiap anak. Di mana kalau kita memperhatikan aspek yang terlebih dahulu dikuasai oleh seorang anak adalah aspek fonetik. Lalu kemudian ke aspek morfologi, sintaksis, dan kemudian ke aspek semantik. Bukti ketiga, perkembangan bahasa pada anak tidak bisa dihambat. Tidak ada seorang pun yang dapat menghambat perkembangan bahasa pada anak, kendati pun anak tersebut lahir dalam keadaan cacat tertentu seperti buta, tuli, atau memiliki orang tua yang tuli sejak lahir. Anak-anak seperti ini tetap akan bisa berkembang, walaupun mungkin dengan sedikit keterlambatan. Bukti keempat, bahasa tidak dapat diajarkan pada makhluk lain selain pada manusia. Para ilmuwan sejak dulu telah mencoba untuk mengajarkan bahasa pada makhluk lain, namun hingga detik ini belum ada satupun metode yang berhasil. Nah, hal ini dijadikan sebagai bukti oleh Lemberg untuk mendukung teorinya. Lalu kita sampai pada bukti yang terakhir, bahwa setiap bahasa tanpa terkecuali itu dilandaskan pada prinsip-prinsip semantik, sintaksis, dan fonologi yang berlaku sama di semua bagian bumi. Jadi tidak ada satupun bahasa yang prinsip semantik, sintaksis, atau fonologinya tidak sama. Itu menurut Lemberg. Oleh karena itu, kita sampai pada 3 kesimpulan dasar. Yang pertama, bahasa mempengaruhi pikiran. Ini jelas berdasarkan teori Sapir dan Worf misalnya, bahwa bahasa seseorang mempengaruhi bagaimana ia berpikir. Kesimpulan kedua, pikiran juga dapat mempengaruhi bahasa. Ini didasarkan pada teori Jean Piaget, bahwa bahasa terutama pada seorang anak itu dipengaruhi oleh perkembangan pola pikirnya.
Pola pikir yang tidak sehat akan menghasilkan bahasa yang juga tidak sehat. Kesimpulan terakhir adalah bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Memang di satu titik bahasa mempengaruhi pikiran seseorang, namun di titik lain yang terjadi adalah sebaliknya, di mana pikiran mempengaruhi bahasa. Demikian pembahasan kita kali ini terkait hubungan antara bahasa dan pikiran manusia. Semoga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan berikutnya untuk membahas aspek-aspek lain dari psikolinguistik. Terima kasih, sampai jumpa.